Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh mubarakah yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini, pagi ini kita diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini dalam rangka memaksimalkan ibadah salat fardu kita, yaitunya dengan cara mengikuti sholat berjamaah di masjid bersama-sama. Kemudian dengan rasa keimanan yang penuh juga yang Allah tanamkan dalam jiwa kita, kita bisa bertahan dan berdiam sebentar duduk di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama saya izin kepada para guru kita yang hadir pada kesempatan ini, al-asatiz wal-asatizah, para alim, untuk menyampaikan kuliah subuh kita pada kesempatan hari ini. Kuliah subuh kita pada kesempatan hari ini kita dasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri, hasad, iri, kecuali pada dua hal. Yang pertama, pada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia habiskan hartanya itu untuk kebaikan atau di jalan kebenaran. Dan yang kedua, kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah atau ilmu pengetahuan, lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam An-Nawawi, dan hadis ini terdapat pada Sahih Bukhari, hadis yang ke-73 pada kitab Sahih Bukhari,
dan hadis yang ke-816 pada kitab Muslim. Maka Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab Fadlul Ghaniyus Syakir, dalam bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Bab orang kaya yang bersyukur. Kalau kita lihat urutan hadis yang disusun dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, maka nomor hadisnya 572. Kemudian untuk memahami hadis ini saya pakai buku Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau yang sering mungkin sebagian kita yang sudah sudah terbiasa ikut pengajian biasanya dikenal dengan Syekh Al-Utsaimin. Dia mengarang buku Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi buku kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu disyarah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin. Sebelum Syekh Al-Utsaimin ini menjelaskan hadis ini, maka dia menjelaskan bahwa tipikal orang kaya itu katanya ada dua macam. Orang kaya itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah orang kaya atau orang yang diberikan harta melimpah atau berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengusahakannya dengan cara-cara yang haram, dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi dia kaya juga. Allah berikan dia harta, tapi dia mengusahakannya mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Misalnya pegawai negeri golongannya 3A, golongannya 3A, korupsi dia misalnya. Karena dia korupsi itu rumahnya, tiangnya aja ratusan juta nilainya. Tiangnya saja nilainya ratusan juta. Pagarnya hampir 1 miliar. Padahal dia cuma pegawai negeri saja, golongan 3A misalnya. Nah, ini curang. Kaya dia di muka bumi ini, tapi caranya tidak benar. Atau ada juga pengusaha, dia kaya raya, tapi ternyata dia berbisnis atau berjualan itu dengan cara-cara yang tidak benar, tidak jujur ya, menipu dan seterusnya. Macam-macam tipuannya. Kaya juga ya, mewah juga kehidupannya di muka bumi ini. Dan banyak yang lainnya. Artinya orang kaya itu, kata Utsaimin yang pertama itu, dia kaya, diberikan harta oleh Allah kepada mereka itu, tapi caranya enggak benar dia mengusahakannya itu. Tak batu caranya dong. Tapi dia kaya juga. Oleh karena itu maka kata Syekh Utsaimin, orang-orang kaya seperti ini dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala cara mempergunakan harta itu. Sehingga dikatakannya tidak bermanfaat hartanya itu pada hakikatnya. Makanya kita lihat orang kaya yang seperti ini itu kadang-kadang bingung dia menghabiskan hartanya itu. Mana cara mabian pitih banyak. Akhirnya dia mondar-mandir ke sana ke sini, nongkrong di sana sini sampai pagi. Pokoknya mengeluarkan hartanya itu enggak jelas saja tujuannya. Enggak jelas tujuan dan maksudnya. Tidak mendapatkan
tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mendapat taufik, karena dia mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang tidak benar tadi, maka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam mempergunakan harta itu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang kaya itu, ada sekarang tuh yang kasus itu yang dihukum 6 tahun setengah itu, ulang tahun anaknya ulang tahun, usia anaknya itu 4 tahun baru. Hadiah ulang tahunnya apa? Hadiah ulang tahunnya pesawat jet pribadi. Masuk di akal. Pesawat jet pribadi. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ulang tahun anaknya itu ratusan juta habis uangnya. Karena tidak jelas uangnya itu dari mana, enggak jelas. Tidak mendapat taufik dari Allah dalam mentasrif uangnya itu. Ada juga orang-orang yang mendapatkan harta yang enggak jelas ini, ya akhirnya buang sana buang sini dan seterusnya. Dan kata Utsaimin, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini, karena akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang tipe yang kedua, orang kaya itu. Orang kaya adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Kalau dia jadi pengusaha, memang jadi pengusaha yang benar ya, jujur, tidak menipu, tidak ada unsur tipuan di situ. Lalu kaya raya dia. Maka orang kaya seperti ini, atau orang kaya yang mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang halal ini, Allah beri taufik kepadanya. Allah berikan petunjuk kepada dia itu fi tasrifi an tasrifi amwalihim, dari bagaimana cara mempergunakan harta itu. Makanya orang kaya seperti ini, apa yang dilakukannya? Ya, dikeluarkannya atau dimanfaatkannya, dipergunakannya hartanya itu untuk mencapai surga. Digunakannya hartanya itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kok nyobali nyoto mewah, nyopawoknya ke masjid, nah, itu lagi. Salat subuhnya lagi start tuh dari rumah tidur di Masjid Raya. Berkah dia, disabsa oleh Allah. Dibelinya ambulan, diserahkannya ke masjid, diserahkannya ke panti dan seterusnya dengan uangnya itu. Dibantunya semua, lailan wa naharan, malam siang, hartanya itu dikeluarkannya dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dia mendapat taufik, artinya hartanya halal, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah setelah Syekh Utsaimin ini menjelaskan dua tipikal atau dua macam bentuk orang kaya ini, baru dia menjelaskan hadis yang kita bacakan tadi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi. Jadi iri itu kan tidak boleh. Tapi ternyata di dalam hadis ini ada yang diperbolehkan hasad itu atau iri itu, yaitu pada dua hal kata Rasulullah. Yang pertama itu adalah
iri kita terhadap seseorang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dihabiskannya hartanya itu untuk kebenaran. Ya'ni yatasaddaq bihi ana al-laili wan nahar. Harta yang diberikan oleh Allah kepada dia itu senantiasa dikeluarkannya untuk bersedekah ana al-laili wan nahar, siang malam. Enggak ada batasan waktu kapan dibutuhkan. Pikirannya itu bagaimana cara mempergunakan harta ini supaya harta ini bermanfaat untuk dia, baik dalam kehidupan dunianya ini, terutama kehidupan di akhiratnya. Itu aja pikirannya orang kaya ini. Makanya kita boleh iri dengan orang seperti ini. Kalau sekarang itu kita iri juga, misalnya ada donatur ya, luar biasa juga donatur ini. Pada sering dia membantu pendidikan, membantu anak-anak yang pergi ke Timur Tengah itu kuliah di Pekanbaru itu. Setiap anak yang mau berangkat itu asal hafal 5 juz dikasihnya 25 juta. Bawalah. Nyusedianya piti sekaruang, Pak. Sekaruang nyusedianya piti. Sudah tuh anak-anak tuh datang. Itu dengan prosedurnya ya. Biasanya tuh dari Mantoto Baru Padang Panjang itu datang dia ke Pekanbaru itu. Nanti ditesnya hafalan Qur'annya 5 juz saja. Lulus, bawa langsung pulang. Nggak pakai beko loh, nggak pakai nanti ya, nggak pakai itu, langsung disiapkannya sekarung uang itu. Yang datang itu puluhan, 40 orang kadang dari Padang Panjang itu, anak-anak kita, adik-adik kita, dikasihnya itu. Iri kita dengan orang seperti itu. Nggak dihitung-hitungnya uang itu. Dulu kami waktu pernah kuliah di Mesir itu juga ada orang ini. Setiap tahun dia datang ke asrama kami itu, asrama Al-Azhar itu. Waktu itu ya jumlahnya lumayan lah waktu itu. Ibu-ibu dia, karena suaminya sudah meninggal, ibu-ibu dia datang, dikasihnya tuh. Setiap tahun itu, tahun depan datang lagi dia. Mau tanya ke senior-senior, sebelumnya datang juga dia. Setelah kita dapat uang itu, masuk ke kamar, di kamar itu ada 4 atau 5 orang atau apa, kita bercengkrama. Apa kata mahasiswa ini? Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti pas pulang ke Indonesia atau pulang ke tanah air bisa juga seperti ibu ini. Menjadi orang kaya, lalu dikeluarkannya hartanya itu untuk kepentingan seperti ini, pendidikan. Contohnya begitu ya. Maka kita boleh iri kita dengan orang-orang seperti ini. Dan banyak lagi yang seperti itu. Kita dilihat prakteknya itu di lapangan yang tidak tersebut oleh kita ya. Membantu orang, asal ada kesulitan orang di sebelah rumahnya, langsung dia membantu saja, otomatis. Maka orang-orang seperti ini, saya katakan ini indikasi atau indikator terhadap harta yang didapatkannya itu, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau indikasi, kalau kita ingin melihat atau menilai apakah harta kita itu kita dapatkan dengan cara yang benar, mungkin salah satu indikasinya ini, kita pakaikan atau kita keluarkan penggunaan harta itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang orang bergara-gara apa? Namanya kalau piti-piti yang estek aku dibanding ke bensin apa aku dah. Kalau kau makan gitu atau di bangun yang lain. Tapi enggak bisa juga seperti itu. Kan kalau di kantor kan, aku piti-piti nak jalan kau enggak bisa dibawa pulang. Enggak bisa digeng ke anak bini gitu. Aku di balian selaka gitu. Yang nak dimakan, tapi enggak bisa juga begitu.
Kalau kita di kantor itu repotnya begitu tuh, uang-uang ini. Tapi kalau bisnis jelas itu uangnya, luar biasa ya. Jadi itu yang pertama itu. Di dalam sebuah hadis itu, hadis Nabi, hadis Bukhari yang lain itu katakan sifat iri itu ketika ada orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ditasrif atau dipergunakannya dengan cara-cara seperti tadi itu, maka orang berkata ya laitani gitu. Ya laitani utitu misla ma utiya fulan. Waduh, kalau seandainya Allah berikan juga itu kepada kita, alangkah baiknya. Mungkin bisa juga kita melakukan hal yang sama. Itu yang pertama, Pak. Jadi iri yang pertama itu yang boleh itu adalah kepada orang yang diberikan oleh Allah harta atau orang kaya tapi dia mempergunakan hartanya itu untuk kepentingan atau di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang boleh juga kita iri itu adalah rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan oleh Allah kepadanya ilmu, hikmah. Hikmah itu dengan ilmu, di atas ilmu. Lalu dia memutuskan perkara dengan ilmu itu dan mengajarkannya. Artinya ini bisa dikatakan juga di dalam hadis yang lain, Allah berikan kepadanya itu pemahaman agama yang baik, misalnya ilmu agama, lalu diamalkannya yang dia tahu itu untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah. Setelah itu diajarkannya pula kepada orang lain. Maka kita tidak apa-apa iri kepada orang-orang seperti ini. Sudah diberikan ilmu oleh Allah, karena ilmu itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Enggak bisa itu anugerah dari Allah. Bisa memahami sesuatu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda level itu. Lalu ada orang yang diberikan ilmu, lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkannya kepada orang lain. Di dalam hadis lain itu Nabi mengatakan ilmu itu seperti misalnya rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ilmu seperti ilmu tentang Al-Qur'an misalnya. Bisa dia membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu dengan kepintarannya itu dibacanya Al-Quran itu ana al-laili wan nahar, sepanjang malam, sepanjang hari. Fasami'ahu jarun lahu, lalu diterdengarlah oleh tetangganya. Faqala laitani utitu misla ma utiya fulanu fa'amiltu misla ma ya'malu. Maka tetangganya itu iri dia. Wes, ya Allah, kalau seandainya pandai lo ambo baca Al-Quran mode tetangga mungkin ambo kerajon le serpa itu. Iri dia. Jadi memang ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah terhadap kita yang punya ilmu itu dulunya. Setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau ada misalnya ilmu itu untuk orang saya, kan kadang seperti itu. Kadang-kadang tetangga kita bilang, Buya, bagaimana kamu saji sholat Buya? Tapi Buya ngecewain dalam ceramah sholat masjid itu lebih afdol. Bah kece Buya itu ceramah kan untuk orang. Kalau nggak betul ini seperti ini. Tapi dia masih amalkan dulu ketika didapatkannya ilmu itu diamalkannya. Itu bukan untuk orang. Nah ini yang boleh, yang kedua, yang boleh kita iri juga kepada mereka ini, kelompok yang kedua ini. Nah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di luar hadis ini ada juga orang yang mengumpulkan keutamaan kedua-duanya ini. Sudah punya ilmu, kaya pula dia. Allah berilmunya, kaya pula.
Itu banyak juga kita dapatkan waktu pengalaman kuliah waktu di Mesir itu. Dia hafiz, bapak ini dia hafiz dengan segala qiraatnya, tajwidnya betul. Lalu dia membaca Al-Quran terus, disuruhnya mahasiswa itu datang ke rumah dia untuk menyetor hafalannya. Setorkan hafalan ke kalian semua. Setelah disetorkan hafalan, karena dia orang kaya, dikasihnya kita duit. Bawa pulang. Bahkan ada yang diberikan tiket pulang, beasiswa. Bagus. Setiap kita menyetor hafalannya, dikasihkan duit. Ambil duitnya. Kan enak, iri kita dengan itu. Ya laitani gitu. Ya Allah, mudah bisa pula lah kita hendaknya seperti itu. Iri kita. Di Mekah juga banyak seperti itu. Di Saudi Arabia itu. Ulama-ulama itu rata-rata kaya raya. Setelah dia berikan pengajian, dia menerima orang yang mau disedekah, mau menyodorkan bantuan, permohonan bantuan. Pernah juga pengalaman itu. Dibangunnya masjid besar, lalu dia yang jadi imam di situ, dia yang jadi ustadznya situ, dia mengajar di situ. Setelah mengajar, siapa di antara jemaah ini yang kesulitan, yang butuh bantuan uang, dikasihnya. Ambil. Siap subuh itu kadang-kadang itu siap subuh, nanti antri orang tuh. Udah banyak cerita. Setelah baras pulas saja butuh uang bla bla bla. Selesai urusan. Enak Pak jadi orang kaya. Berilmu kaya pula lagi. Maka orang-orang seperti itu tentu lebih pantas kita cemburui atau kita iri kan. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian setelah hadis ini disampaikan oleh Syekh Imam An-Nawawi ini, kemudian ada hadis berikutnya. Setelah itu baru Syekh Imam ini menyampaikan hadis berikutnya yang terkait juga dengan jadi ceritanya Bapak dan Ibu, ada sahabat yang miskin waktu itu. Para sahabat yang miskin, terutama dari kaum muhajirin. Ya maklum sajalah mereka miskin ya. Karena waktu hijrah tidak bawa harta mereka. Ketika hijrah ke Madinah itu hartanya tinggal di Mekah. Jadi miskin lah kadang-kadang sebagian hidupnya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah mengadu atau curhat apalah namanya. Faqalu zahaba ahlud dusur. Ya Rasul, ini orang-orang kaya ini, para sahabat-sahabat kami yang kaya raya ini, zahaba bid darajatil ula. Kamihannya sadwala yang bagus-bagus dibawanya semua yang utama-utama itu. Yang prioritas-prioritas itu dibawanya semuanya. Yang level-level tinggi itu dibawanya semuanya. Wan na'imil muqim, dan nikmat-nikmat anugerah-anugerah yang kekal itu dibawanya semuanya. Artinya ini para orang kaya ini, sahabat-sahabat kami yang kaya ini ya Rasul, nyokamehan sadwala yang elo-elo. Kok misalnya sarugo, kok ibaratnya masuk sarugo orang-orang tuh, mungkin sarugo yang paling tinggi itulah inyoseisi sado ya Rasul, gitu kan. Lalu Rasulullah menjawab, wa mazak, atau tubah, istilah begitu kan. Apa masalahnya, gitu ya. Maka mereka menjawab, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya tadi, nah ini orang kaya yang dimaksudkan ini adalah orang kaya yang tipe kedua tadi itu. Mereka itu kata para sahabat yang miskin ini, nusalli, yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Ini sembahyang mereka kami sembahyang aja. Kami khusyuk sembahyang, hanya khusyuklah sembahyang. Nah, kan?
Kami di masjid, dia di masjid juga sholat. Kami di masjid, kami sholat di masjid raya, dia di masjid raya juga, orang kaya ini. Nah, ini. Lalu wa yasumuna kama nasumu. Lalu mereka juga berpuasa seperti mana kami berpuasa. Kami puasa Senin Kamis, ini puasa dulu Senin Kamis. Kami puasa Yaumul Bait, ini puasa dulu Yaumul Bait. Rajin lu puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Akan tetapi mereka bersedekah dan kami kau tidak bisa bersedekah. Tentunya bawanya sadalah kebaikan-kebaikan kau ya Rasul. Bila kami kedapat surga yang paling tinggi gila ini. Itulah kira-kira ya. Tamanunglah Rasulullah. Ya tasaddaquna wa la natasaddaq. Sementara kami solat, orang miskin solat, yes, yang kaya ini solat juga. Orang miskin ini puasa, yang kaya ini rajin pula puasa. Nah, sementara orang kaya ini rajin bersedekah, bisa bersedekah, orang miskin ini nggak bisa bersedekah. Yang paling parah itu wa ya'tiquna wa la na'tiqu. Mereka bisa membebaskan budak karena banyak uangnya. Dulu di zaman-zaman awal-awal itu sebelum budak itu dihilangkan bertahap. Nah, banyak sahabat-sahabat itu yang mengeluarkan hartanya itu untuk membebaskan budak-budak ini, berbayar itu, mahal harganya itu. Nah, mereka bisa lakukan itu, orang-orang kaya tadi, sahabat-sahabat yang kaya. Sementara kami yang miskin ini, ya Rasul nggak bisa untuk makan supaya kemagi orang pula, kami membebaskan budak pula, gitu lagi kira-kira. Apalagi kalau bersedekahnya sahabat itu jangan ditanya sedekah sahabat itu. Abdurrahman bin Auf itu jangan ditanya sedekahnya. Abu Bakar itu seluruh hartanya disedekahkannya. Utsman bin Affan semua kepentingan perang itu ditanggungnya rata-rata. Nah, itu hebatnya para sahabat ini yang kaya raya itu dalam bersedekah. Tentu tidak tersaingi oleh sahabat-sahabat yang miskin tadi. Mengadulah dia kepada Nabi. Tentu kalau seandainya kau masuk sarugo, besok tentu nanti bawa saya kemile. Kalau lah jauh tinggalnya mah dalam segi ibadah dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang mengadu yang miskin tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kata Rasul, apakah ingin engkau aku ajarkan sesuatu? Sesuatu wajan ya, rumusnya, triknya ya, kata Rasul. Dengan trik ini maka tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian orang-orang miskin ini, para sahabat miskin ini yang enggak bisa bersedekah ini, bisa nanti mengejar keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat yang kaya raya tadi. Bisa mengejar. Bahkan tidak sampai di situ saja. Bisa juga mendahului orang-orang yang terlebih yang sebelumnya. Bisa pula memacu. Dan tidak akan ada yang bisa lebih afdol dari kalian kalau kalian kerjakan yang ini, kata Rasul. Kalau kalian kerjakan sesuatu ini. Wah, menarik juga ini, kata sahabat ini. Ada sesuatu amalan, kata Rasul, yang kalau kita dikerjakan oleh orang-orang miskin ini, maka dia bisa mengejar keutamaan-keutamaan yang telah yang dicapai oleh orang-orang kaya tadi. Oh, maulah mereka. Oh, iyalah Rasul. Bala ya Rasulullah, katanya. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami mau, katanya. Apa kata Rasul? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marrah. Resepnya, kata Nabi, amalan yang bisa kalian orang-orang miskin ini mengungguli amalan orang-orang kaya tadi adalah kalian bertasbih, kalian ucapkan alhamdulillah, kalian ucapkan Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Wah, legalah hati mereka ini. Kalau kalian bisa mengerjakan ini konsisten, maka tidak akan ada yang lebih afdol dari kalian.
Begitulah Nabi memotivasi para sahabat. Luar biasa juga Bapak Ibu. Ambo agak lama tahu hadis ini. Jadi alhamdulillah setelah mendengar hadis ini kita praktekkan terus. Makanya setelah sholat itu tidak usah dan pulang dulu Bapak Ibu. Mari kita zikir dulu. Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata keutamaannya luar biasa. Bisa menyaingi pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang orang kaya yang rajin bersedekah itu. Wah, maka dikerjakanlah hal ini oleh para sahabat-sahabat ini. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka pada suatu waktu datang lagi orang miskin ini kepada Rasul, mengadu lagi dia. Mengadu lagi sahabat-sahabat miskin ini kepada Nabi. Apa kata Rasul? Faraja'a fuqara'ul muhajirin. Lalu mereka mengatakan kepada Rasul, apa katanya? Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fafa'alu mislahu. Apa keduanya Bapak Ibu? Ya Rasul, ternyata apa yang kami karajuan kok dan berzikir tadi sudah sholat, setiap sholat itu nyukarajuan puluh aja kawan-kawan kami yang kayu rayu kok. Ala kacau kan. Tadi sholat, kami sholatnya sholat doa, sholat di masjidnya lah di masjid. Kami puasanya lah puasa pula. Awak bersedekah, ini bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Nah, sekarang diberikan resep oleh Nabi supaya bisa mengungguli itu dengan cara berzikir setelah sholat. Ternyata terdengar informasi ini oleh para sahabat yang kaya ini. Nyukarajuan pula, dikerjakannya pula. Fafa'alu mislahu, mereka kerjakan pula. Jadi baca ceritanya oleh. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Kalau lamu dia itu ialah anugerah Allah untuk mereka itu. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu kebaa pula leh. Itu tipunya leh. Itu kebaa leh sama-sama berusaha wala waleh betul. Jadi zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka kalau kita simpulkan dari hadis yang terakhir ini, itu adalah yang pertama kita lihat bagaimana sahabat itu iri ya, terhadap sahabat-sahabat yang lainnya, tapi dalam konteks ibadah, peningkatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin tadi iri dia dengan orang kaya yang beramal bisa berlebih itu. Maka ditanyakan kepada Rasul supaya Rasul memberikan solusi bagaimana supaya bisa menyamai keutamaan yang dimiliki oleh orang kaya tadi. Tidak mencibudui ya, tidak mendendam ada mencari orang kaya, ala kayanya solatnya sajikan sekolah. Solat kong di sekolah itu kan. Paina lain lah gitu kan. Tak seperti tapi carinya cara-cara supaya bisa dia mengungguli itu. Kemudian yang kedua dari hadis tadi bisa kita simpulkan juga adanya amalan yang luar biasa, yang ringan sebenarnya, yang mungkin kita lakukan, tetapi ternyata keutamaannya luar biasa, bisa mengungguli orang-orang yang rajin, orang kaya rajin bersedekah, yaitu berzikir tadi. Maka oleh karena itu mulai hari ini kita ingat-ingatlah, tidak akan bergerak kita dari tempat duduk kita setelah sholat itu sebelum kita mengucapkan zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Kan tidak sepayah. Likulli tasbihas, maka Nabi mengatakan dalam hadis lain kan, inna likulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah. Karena semua tahmid tahlil itu sedekah juga. Maka itu makanya Nabi mengatakan levelnya mirip dengan itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga dari yang bisa kita ambil dari itu adalah tentang bagaimana yatasabaquna fil khair, yatasabaquna ilal khair, bagaimana sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan.
Walaupun orang kaya tadi itu tahu dia ini adalah amalan untuk orang-orang miskin, tetapi karena itu juga mungkin mereka lakukan, maka mereka lakukan juga. Bukan seperti itu kan untuk orang miskin, yang zikir sudah salat palawak kalau kayu saleh, anak gitu. Sahabat itu tidak sekecil apapun bentuk amalan itu, ketika itu memang punya keutamaan, dikerjakannya. Nah, oleh karena itu juga seperti kita ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi kita ini yang misalnya tidak kalau bertahun-tahun ngumpul piti, haji, umroh, tidak bisa, pergi ke Makkah, pergi sholat ke Makkah, maka sebenarnya ada juga rumus yang Rasulullah berikan itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hujjatin wa umrah tamatan. Hadis ini sering kita dengar pada bulan Ramadan. Kata Rasul, bagi orang yang tidak bisa juga karena miskin dia ini, tidak bisa juga berangkat haji, nggak bisa juga berangkat umroh, kata Rasul, maka ada amalannya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu dia tidak pulang, duduk dia di masjid ini, yazkurullah, mengingat Allah, bisa saja baca Quran, diskusi dan seterusnya. Kemudian ketika terbit fajar dilakukannya sholat 2 rakaat, sholat fajar, sholat isyraq namanya. Maka ibadah ini ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, pahalanya itu atau imbalannya itu setara dengan haji dan umroh, kata Rasul. Tamatan, sempurna pahalanya itu, tidak kurang sedikit pun. Oleh karena itu juga ini menjadi yang luar biasa juga ini. Walaupun kita sudah pernah umroh dan haji, tapi kalau ingin mencari keutamaan ini, maka kita lakukan juga. Apalagi kita yang sudah rasa-rasanya secara rasional, aku nak mungkin haji, cari makan susah kan, hidup sehari-harinya susah, maka ketika kita ingin mendapatkan keutamaan haji dan umroh itu secara sempurna, maka lakukanlah hal ini. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang mungkin dapat saya sampaikan pada pengajian kita subuh ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.